Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita untuk berbekal, kemudian juga diberikan taufik untuk tetap belajar, sehingga dengan ilmu tadi kita bisa beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan petunjuk para ulama. Dan semoga dengan amal yang dibangun di atas ilmu tadi, amal kita diterima sehingga bisa menjadi sebaik-baik bekal di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan ke Nabi Agung, Nabi Mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sebagaimana biasa, yaitu di kajian Ahad pagi, untuk membaca, belajar bersama tentang syariat Islam ini, yang jadwal semestinya yaitu kita membaca kitab akidah, yaitu Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Namun pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang sholat Id, karena mungkin sebentar lagi kita akan Bismillah melakukan sholat Id, terutama yaitu Idul Fitr. Karena kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan sebelum berucap dan sebelum bertindak. Saya akan membaca dan belajar bersama tentang Idul Fitri yang saya ambil dari kitab Sahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu fi Tawdihi Madhabil A'immah. Sahih Fiqih Sunnah yang insyaallah di sini akan menjelaskan dengan penjelasan yang cukup rinci, namun saya bacakan secara mujmal atau secara global saja, menyingkat waktu seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, sholat Aidain, sholat 2 hari raya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan, tidak hanya memperhatikan antara hamba dengan Tuhannya, hubungan antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, atau hamba dengan sesamanya, atau hamba dengan alamnya, tidak. Bahkan psikologi, kejiwaan seseorang hamba pun diperhatikan dalam syariat Islam. Diperhatikan dalam artian untuk bisa terpenuhi seperti itu. Salah satu kebutuhan manusia adalah bergembira, bersukacita, ya kan? Dengan mungkin berpakaian yang bagus, dengan mungkin berkumpul bersama, dengan mungkin makan-makan dan yang lainnya, ya kan? Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, dan itu memang kebutuhan mendasar. Pasti semua orang punya hal tersebut. Semua agama pasti mempunyai hari raya. Makanya Islam itu tidak pernah barakallahu fikum
tidak pernah tidak memperhatikan hal-hal yang mendasar tadi. Nah, makanya salah satu daripada bentuk betapa Islam itu memperhatikan seluruh aspek kehidupan baik pribadinya orang tadi, manusia tadi, adanya 2 hari raya ini. Seperti itu. Karena manusia butuh nanti. Suatu saat kita butuh kumpul bareng. Ya kan? Kita berpesta bareng, ya kan? Sebagai makhluk sosial seperti itu. Makanya ada pasti dalam syariat itu, syariat kita ini seperti itu. 6. Anda bacakan hadisnya ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya ya. Hadisnya ini dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Nabi sampai di kota Madinah. Kan Nabi kan hijrah ya. Beliau aslinya adalah orang Mekah, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala beliau hijrah ke Madinah. Nah, tatkala Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah, penduduk Madinah itu punya 2 hari raya. Yal'abuna fihi ma fil jahiliyah. Mereka bersuka cita pada 2 hari raya tersebut. Dikatakan oleh para ulama, 2 hari raya itu adalah An-Nairuz wal Marjan. Hari rayanya orang Madinah waktu masih jahiliyah, yaitu apa? Nairuz dan Marjan. Nah, kayak sirup tadi. Ya mungkin dari sana itu sirup marjan diimpor dari Madinah, Yasrib dulu ya, masih Yasrib seperti itu. Seperti itu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadimtu alaikum, aku datang kepada kalian, walakum yaumani tal'abuna fihi ma fil jahiliyah, dan kalian itu memiliki 2 hari raya di mana kalian bersuka cita dalam 2 hari raya tersebut tatkala masih jahiliyah. Tentunya kita lihat ya pesta-pesta orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu biasanya kalau mereka berpesta, mereka melakukan banyak hal-hal yang diharamkan. Dia tidak, biasanya minuman mereka enggak marjan, tapi tuak, ya kan, khomer seperti itu kan. Kalau kita tidak, ya kan. Makanannya mereka bukan hal-hal yang dihalalkan, tapi diharamkan. Biasanya mereka makan rica-rica piton. Rica-rica apalagi bipang. Babi panggang dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Dan mereka biasanya diiringi dengan musik-musik. Penari-penari, ya kan? Biduan-biduan dan yang lainnya seperti itu. Nah, ini tentu diharamkan oleh syariat kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala karena tahu bahwasanya manusia itu perlu hal tersebut. Perlu adanya kegembiraan, sukacita bersama dalam keadaan yang berpesta dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah sudah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang kalian lakukan waktu jahiliyah itu dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada keduanya. Apa kata Rasulullah? Yaumun nahri wa yaumul fitri. Itu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah itu, Masya Allah. Jadi syariat Islam itu senantiasa selaras dan paling selaras, karena yang menurunkan, membuat syariat ini adalah Allah sendiri, yang maha paling penyayang, yang maha paling tahu tentang kebutuhan hamba. Seperti itu. Nah, jadi itu sejarahnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang Madinah waktu jahiliyah, waktu belum masuk Islam, itu memiliki 2 hari
raya yaitu An-Nairus dan Marjan. Kemudian Allah SWT menggantikan dua hari raya tersebut. Kalau hari raya kita sukacita, iya. Dalam kebersamaan, iya. Tapi masih dibingkai di atas apa? Ketaatan. Iya tidak? Idul Fitri diawali dengan apa? Sebelum kita bersukacita diawali dengan apa? Salat dan khutbah. Begitu juga Idul Adha, sebelum kita menyembelih, kita mulai dengan apa? Salat dan juga khutbah. Tetap yang utama adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap juga bersukacita. Nah, seperti itu. Itu jadi muslim itu indah. Bersukacitanya itu masih di atas atau di dalam koridor syariat. Sehingga bersukacitanya tidak apa? Merugikan siapapun. Beda kalau hari raya orang-orang kafir, bersukacitanya merugikan orang lain. Seperti itu. Kalau tidak merugikan orang lain, ya merugikan diri sendiri. Bukankah khamr itu merusak akal? Bukankah khamr itu merusak kesehatan? Ya kan? Seperti itu. Nah, ya jadi itu. Idul Fitri, Aid itu artinya kembali. Fitri di sini sebenarnya artinya adalah buka, berbuka itu. Makanya ada namanya iftar, ya kan? Iftar itu memberi buka, berbuka. Kalau kita puasa kan nanti iftar, kita iftar nanti maghrib. Itu kan berbuka. Jadi Idul Fitri secara bahasa itu artinya adalah apa? Kembali berbuka, kembali makan lagi, seperti itu. Kembali makan lagi. Karena kemarin sebulan kita tidak makan di waktu siang. Nah, kemudian, di dalam Idul Fitri itu ada namanya salat Idul Fitri. Nah, apa hukum salat Idul Fitri ini? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya salat Idul Fitri adalah wajib ain, fardu ain. Salat Idul Fitri ada yang mengatakan apa? Sebagai fardu ain. Fardu ain itu apa berarti? Kewajiban bagi seluruh individu, seluruh orang yang sudah terpenuhi padanya apa? Syarat wajib untuk sholat. Dia sudah terpenuhi, misalnya apa? Balik gitu kan, berakal, Islam dan yang lainnya itu ya. Nah, dan ini adalah mazhabnya Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya ada yang berpendapat wajib kifayah atau fardu kifayah. Berarti apa? Harus ada sholat Id dan jika tidak ada maka seluruhnya berdosa. Kalau ada yang melakukan satu, maka yang lain sudah gugur. Itu fardu kifayah. Ini adalah pendapatnya Hanabilah. Pendapatnya apa? Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah sunnah muakkadah. Sunnah apa? Muakkadah. Dan ini adalah mazhabnya apa? Syafi'iyah, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Malik, seperti itu. Nah itu. Nah ini kita nggak membahas di sini ya, mana yang lebih kuat atau apa seperti itu. Namun semuanya sangat menekankan. Sampai pun yang mengatakan sunnah, itu pun sunnah muakkadah. Bahkan ada daripada apa? Kalangan Hanafiyah, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, sampai mewajibkan secara fardu ain. Oleh karena itu, barakallahu fik, terlepas dari apa? Pembahasan hukumnya, maka hendaknya kita betul-betul untuk berusaha mengikuti apa? Salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa di depan ini untuk apa?
Enggak saya sampaikan secara detail seperti itu ya. Kemudian itu hukumnya. Kemudian waktu sholatul Aid. Kapan waktu sholat Aid? Sholat Idul Fitri itu dimulai dari irtifa'us syamsi qaida ramhin. Matahari itu sudah meninggi sekitar 1 tombak. Jadi kan urutan siang itu dimulai dengan terbit fajar apa? Yang pertama fajar apa? Kadhib, ya kan? Dan itu masih malam. Tapi sudah mau pagi, ya kan? Dan itu masih boleh sahur, masih qiyamul lail dan yang lainnya. Kemudian setelah muncul fajar kadhib adalah apa? Fajar shadiq yang bentuknya itu apa? Mendatar ya, seperti itu ya. Horizontal, seperti itu ya. Nah, itu adalah awal waktu apa? Subuh. Kalau puasa berarti awal puasa. Dimulainya kita nggak boleh melakukan pembatal puasa. Nah, seperti setelah fajar shadiq maka terbit matahari. Nah, setelah terbit nanti kan itu waktu terlarang untuk kita sholat. Sampai kapan? Sampai matahari meninggi seukuran apa? Tombak. Nah, itu namanya waktu duha. Nah, ini. Jadi waktunya sholat Id dimulai dari awal waktu duha, yaitu seukuran matahari meninggi setinggi tombak, seperti itu. Nah, itu tentu berbeda-beda karena kadang matahari itu kadang terbitnya apa pagi, kadang siang. Nah, gampangnya gimana? Ya lihat aja kan, lihat kalender itu kan sudah ada gitu kan. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai zawalus syams. Sampai tergelincirnya matahari. Zawalus syams, tergelincirnya matahari. Kapan tergelincir matahari? Duhur. Jadi ada zawalus syams. Ini kalau istilah-istilah nanti antum baca di kitab-kitab fikih seperti itu ya. Ada zawalus syams, tergelincirnya matahari kalau diartikan ke bahasa Indonesia, dan ghurubus syams. Ghurubus syams itu terbenamnya matahari. Zawal itu artinya tergelincir. Jadi tergelincir itu kepleset itu ya. Tergelincir. Jadi karena dia pas sudah di pusat, pas sudah di tengah-tengah kita, di atas kita pas, kemudian dia geser ke barat, itu kan jadi namanya tergelincir. Kalau ghurub itu tenggelam berarti jadi nggak kelihatan. Nah, kalau zawalus syam itu adalah waktu zuhur, waktu di mana matahari apa? Bergeser. Tadi kan matahari kan dia berputar kan dari apa? Timur. Terbit, meninggi, dan setiap hal itu pasti ada puncaknya. Tidak mungkin akan meninggi terus, ya kan? Pasti akan mulai merendah, ya kan? Akan mulai itu turun, ya tidak? Jadi itu ya. Kalau Allah sedang takdirkan untuk jenengan lagi tumbuh meninggi itu aja gembelengan. Karena apa? Jadi nunggu waktunya apa? Glosor. Dulu luar biasa, ya kan? Seperti itu. Di Allah berikan kepada orang mungkin apa? Ada fase di mana apa? Kekuatan fisiknya luar biasa, kekuatan ekonominya luar biasa, ini dan itunya luar biasa. Nah, jangan sombong, karena apa? Pasti setelah segala sesuatu itu apa? Memuncak, pasti akan ada turunan. Tidak mungkin naik terus, karena tidak mungkin dia akan apa? Melebihi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Gunung aja ada puncaknya, Pak. Enggak ada yang enggak ada puncaknya. Kan seperti itu. Nah itu. Jadi kalau sudah meninggi, matahari meninggi, dia makhluk. Tetap aja ada batasannya, ya kan? Pasti akan apa? Glosor. Kan seperti itu. Nah itu. Nah, waktu glosor tadi, zawal tadi, istilahnya adalah zawal. Tergelincirnya
hari, berarti matahari dari timur sampai ke pas di atas kita, kemudian apa? Ke barat dikit, tek. Nah, itu waktu zuhur. Nah, di situ adalah waktu akhir daripada sholat Idul Fitri. Seperti itu. Kalau sholat Idul Adha beda, dia boleh dilakukan di hari-hari berikutnya, karena hari berikutnya masih hari tasyrik. Walaupun afdolnya ya di 10 Zulhijjahnya tadi. Nah, dalilnya adalah enggak, ini sudah jelas. Kemudian tempatnya, tadi waktunya ya. Tempat sholat apa? Id. Tempat sholat itu adalah di musola. Tempat sholat itu adalah di mana? Di musola. Ya, ini ya. Pengertian musola dalam bahasa Arab itu berbeda dengan pengertian musola dalam bahasa Indonesia. Kalau pengertian masjid sama, itu suatu bangunan yang digunakan untuk apa? Sujud di situ, untuk sholat seperti itu. Kalau musola dalam istilah syar'i itu adalah tanah yang luas, lapang. Ya mungkin lapangan, ya mungkin halaman, ya mungkin padang pasir dan yang lainnya. Intinya dia adalah apa? Tidak di dalam bangunan. Seperti itu. Nah, sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di musola. Di apa? Musola, di tanah lapang. Bukan di ruangan, bukan di masjid seperti itu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Fa awwalu syai'in yabda'uhu bis salah." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha adalah ke musalla, ke tanah lapang. Dan awal yang beliau lakukan adalah salat, kemudian baru khutbah. Kalau Jumat kan tidak ya, khutbah dulu baru salat. Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha adalah apa? Salat dulu baru khutbah. Nah, di sini yang menjadi dalil adalah ini. Yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Beliau keluar pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ke mana? Musalla. Jadi beliau salatnya di tanah lapang. Nah, ini harusnya seperti itu. Yang sunnah adalah seperti itu. Kalau sholatnya di masjid sah apa enggak? Ya sah sih, seperti itu. Tapi tidak afdol. Lebih afdol yang di musola. Hikmahnya salah satunya adalah untuk tadi, untuk kita bisa apa? Ketemu semuanya, berkumpul seluruhnya. Semua desa pasti punya apa? Lapangan, ya kan? Kalau semua kabupaten punya alun-alun, ya tidak. Nah, semestinya sholatnya itu dilakukan di situ. Misalnya kita masyarakat Banjarhari di sini ya, sholat dipimpin oleh kepala desanya. Ini jauh lebih bagus, masya Allah. Pimpinannya sebagai ulamanya sekalian, seperti itu kan? Atau tokohnya lah seperti itu. Kita sholat bareng-bareng di mana? Lapangan. Bayangkan coba, berkumpul di situ apa? Seluruh kaum muslimin. Syiarnya itu akan sangat apa? Nampak. Seperti itu. Sekarang tidak. Sekarang itu kepengen apa? Idharun nafs, menampakkan diri bahwasanya saya bisa, saya ini, saya itu, seperti itu. Sehingga apa? Jangankan bersatu, kabeh langgar wis mulai gawe salat Idul Fitri, Idul Adha dewek. Ini menyelisih apa? Petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Masya Allah, kalau dilakukan di
Tanah lapang, coba lapangan. Dari RW 7 Karangmiri sing ora tuh ketemu karo Rocekan, Kalibajin misalnya, ketemu. Itu kan luar biasa nantinya. Kapan maning ketemu? Nek ora badahan. Iya tidak? Terus apa kan nanti ada sunah-sunahnya ya, apa yang dilakukan ketika mau keluar ke musola tadi, ke tanah lapang lagi untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha tadi, takbir dan yang lainnya nanti akan kita baca. Itu Masya Allah coba. Kalimatullah. Lafaz Allah Subhanahu wa taala itu menjadi apa? Terdengar di seluruh antero Indonesia. Iya tidak? Jalan dari Karangmiri ke lapangan Badasari sana sambil takbir, Masya Allah. Itu menggetarkan sekali itu. Iya tidak? Dari Pelanjan, dari desa, dari Karangjowo, Rocekan, mereka semua bertakbir, berjalan dengan bertakbir, kemudian ketemu di satu titik di tengah-tengah yaitu di lapangan, kemudian mereka sholat berjamaah bersama, bersukacita bersama, Masya Allah. Itu luar biasa itu, auranya ngeri sekali itu. Kenapa sekarang Idul Adha, Idul Fitri sekarang menjadi anyep? Iya kan? Jenengan mulai merasakan kan? Jeneng badahan adem anyep adem kayak gini kepriwe. Lah kabeh-kabeh nang langgare dewek sembayang dewek, malah sing ora sembayang acan. Ya tidak? Auranya tidak hidup. Syiarnya tidak nampak gitu. Kabeh-kabeh melakukan sholat dewek, paling jamaah pira seperti itu kan? Jamaah wong 30 atau pira seperti itu, merdil-merdil, sehingga tidak nampak syiar. Coba kalau dikumpulkan dalam satu tempat tadi, dan itu sunnah itu pasti baik itu. Petunjuk Rasul pasti sempurna itu. Maslahat hikmah di belakangnya itu pasti besar sekali. Itu coba bayangkan coba. Satu desa dilakukan di satu tempat dan tempatnya ada padahal. Kiainya juga ada sudah. Siapapun silahkan. Yang mau menjadi imam dan khotibnya silahkan. Sekarang anyep itu. Apalagi kalau ada perbedaan. Yang satu hari rayanya hari ini, yang satu hari rayanya hari itu. Siji lagi pesta disunahkan untuk bersukacita, makan-makan dan yang lainnya, yang satu lagi puasa, dia kepriwe. Iya tidak? Nah, itu. Makanya wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kaum muslimin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ta'assub. Ta'assub itu fanatiknya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ADART-nya, anggaran dasar rumah tangga dalam ormasnya adalah Al-Quran dan hadis. Bukan kelompoknya, bukan bangsanya, bukan apapun warna kulitnya atau sukunya seperti itu. Nah, ini tentu akan sangat luar biasa indah. Nah, itu ya, tempatnya jadi di tanah lapang sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, kemudian kita tadi tahu dah hukumnya apa, kemudian waktunya kapan, tempatnya kapan. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah-sunnah yang dilakukan tatkala mau sholat di lapangan. Yang pertama adalah mandi. Yustahabul huslu qoblal khuruji. Disunahkan untuk mandi sebelum kita keluar untuk sholat ke tanah lapang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya. An-Nafi' an Ibni Umar, dari Nafi' dari Abdullah ibnu Umar, kana yahtasilu yaumal fitri qabla an yaqdua ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri, sebelum beliau keluar ke tanah lapang. Seperti itu. Itu
mandi. Dan ini disunahkan pada mandi hari Jumat, mandi hari Arafah, mandi Idul Fitri dan mandi Idul Adha. Itu sunnah ya. Masya Allah. Jadi arep kumpul karo wong sedesa ya aja mambu apa? Apak gitu kan. Luar biasa kan? Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sing mambune sing bersih lah itu. Yang kedua adalah at-tajammul walabsi ahsanis siyab. Berhias dan memakai baju yang paling indah. Seperti itu. Makanya kan kadang kalau di kita kan apa? Ada sunnahnya pakai baju baru itu kan, lebaran kelambine anyar gitu. Ya itu berarti memang betul. Tapi lebih tepatnya bukan harus anyar. Bukan harus baru. Yang penting paling bagus. Karena kalau syariatnya adalah pakai baju baru, ini bisa menyelisih apa? Realita. Mungkin sebagian orang bisa, tapi sebagian orang Allah takdirkan dalam keadaan apa? Tidak mampu, ya kan? Makanya bukan sunnahnya itu bukan pakai baju baru, tapi pakai baju yang paling bagus yang ia miliki. Orang miskin itu punya baju paling bagus ya tidak? Punya. Walaupun sebagus-bagusnya bajunya orang miskin, itu tidak akan lebih bagus daripada mungkin baju biasanya orang kaya raya mungkin ya. Tapi itu yang paling bagus menurut siapa? Versi saya. Menurut saya baju saya paling bagus itu salah satunya ini. Tapi apa? Ini wis jahitan ya. Ini baju salah satu baju paling bagus saya. Tapi apa? Ini sudah tembelan seperti itu. Nah, enggak harus baju baru, tapi baju yang layak lah. Dan kalau bisa yang paling bagus yang kita miliki seperti itu. Nah, ini dalilnya adalah hadis Abdullah ibnu Umar. Dia berkata, akhada Umar jubbatan min istibrak tuba'u fis suq fa akhadaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal biha lil 'idi wal fuwud. Nah, Umar itu pernah membeli sebuah baju jubah yang sangat bagus kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah SAW untuk apa? Memakainya pada hari raya seperti itu. Nah, dan sebagian lagi yaitu dari Abdullah ibn Abbas, kana yalbasu yaumal id burdatan hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai burdah yang warna merah tatkala hari raya seperti itu. Jadi ya kita berhias ya seperti itu, pakai baju yang paling bagus. Jadi umumnya pesta, iya kan? Umumnya orang bersenang-senang itu pakai salah satunya adalah apa? Pakai pakaian yang bagus. Itu yang kedua. Tapi perlu digarisbawahi ya, untuk wanita ini dilarang berlebihan dalam apa? Tabarujnya atau tajamulnya, dalam berdandannya seperti itu ya. Dan juga tidak boleh pakai minyak wangi ketika keluar tadi karena dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau pakai minyak wangi antar sesama wanita seperti itu atau di rumah itu tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah al-aklu qoblal khuruji ilal musalla fi Idul Fitri khasatan. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Ini. Jadi kalau sebelum sholat Idul Fitri itu disunahkan makan. Tapi kalau sholat Idul Adha tidak disunahkan makan. Kebalikannya. Seperti itu ya. Dan ini cuma sunnah. Bukan yang wajib. Maksudnya cuma sunnah kalau kita tergesa-gesa sampai enggak makan pun tidak berdosa seperti itu ya. 6. Dalilnya adalah Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Beliau Rasulullah SAW tidaklah pergi untuk melakukan sholat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa biji kurma. Bukan bijinya ya, maksudnya beberapa buah kurma. Seperti itu. Nah, jadi latar lak banget. Berapa biji? Beliau makan biji kurma, Ustaz, apa betul ada khasiatnya atau gimana ya? Subhanallah. Maksudnya biji itu beberapa buah atau berapa butir gitu ya. Itu yang ketiga, yaitu apa?
makan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sebelum Idul Adha malah disunahkannya apa? Tidak makan. Makanya setelah sholat. Kalau Idul Adhanya mau makan saya lapar gitu, dosa enggak? Ya enggak juga. Kemudian yang keempat, at-takbir fil aidaini min hinil khuruj. Takbir pada dua hari raya tadi, maksudnya waktu mau ke sholat tadi, di setiap jalan. Seperti itu. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas salat fa idza qada salata qata takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat hari raya Idul Fitri dengan beliau bertakbir sampai ke mushola tadi, ke tanah lapang tadi, sampai ditegakkan sholat. Kalau sholatnya sudah selesai, maka tidak takbir lagi. Ini untuk Idul Fitri. Makanya Idul Fitri itu takbirnya nanti sih sebenarnya ada pembahasannya. Ya nggak apa-apa, langsung di sini aja ya. Takbir Idul Fitri itu dimulai dari tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Berarti apa? Awal Syawal, karena pergantian hari dalam Islam itu dimulai dengan apa? Tenggelamnya matahari. Berarti hari akhir bulan Ramadan yaitu diakhiri dengan tenggelamnya matahari tersebut di hari tersebut, yaitu awal takbir. Nah, sampai kapan? Kalau Idul Fitri sampai sholat ditegakkan. Seperti itu. Kalau Idul Adha sampai Yaum Tasyrik, sampai hari-hari tasyrik, seperti itu. Nah ini. Nah, disunahkan lagi adalah tatkala kita keluar untuk ke mushola tadi, untuk kita bertakbir. Rasulullah SAW tadi kalau beliau keluar untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau bertakbir. Begitu juga sahabatnya, masya Allah. Hikmahnya luar biasa. Ini syiar itu. Itu ngeri sekali kalau bertakbir untuk seperti itu. Akan nampak apa? Syiar yang luar biasa, sehingga apa yang kita rasakan dari lebaran-lebaran kita yang banyak mengatakan deneng badane anyep seperti itu, ya karena ini sunah-sunah di dalam apa? Hari raya itu sudah mulai ditinggalkan. Salah satu bentuk sunah daripada apa? Hari raya adalah mengucapkan takbir tatkala kita mau ke tempat sholat. Seperti itu. Sekarang bukan takbir yang berkumandang dengan lantang, dengan tegas, dengan merdu, dengan indah, bukan. Tapi yang berkumandang adalah apa? Mercon. Yang berkumandang adalah apa? Mercon. Seperti itu. Harusnya yang berkumandang dengan lantang, dengan tegas, dengan indah, dengan penuh kewibawaan adalah takbir. Sekarang mau ke mushola atau setelah ke mushola seperti itu apa? Bukannya Allahu Akbar, bukannya takbiran, malah apa? Merconan. Ya, hilang apa? Keagungan hari raya. Dan kita sekarang sudah mulai merasakan semuanya, ya kan? Kok badan kayak kiye ya? Kok badan kayak kiye ya? Nah itu. Nah, itu sunnah yang keempat, yaitu bertakbir tatkala menuju ke tempat sholat. Nah, kemudian bentuk takbirnya seperti apa? Nah, ucapan takbirnya seperti apa? Kata para ulama di sini menyebutkan lam yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun marfu'un fi sighatit takbir. Tidak ada hadis yang sahih, hadis yang marfu', hadis yang disandarkan ke Rasulullah SAW tentang bentuk takbir itu seperti apa. Walakin sabata an Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud kalau bertakbir, nah jadi yang hadis yang disandarkan langsung ke Nabi itu bentuk takbirnya, apakah takbirnya 3 kali atau 2 kali, itu enggak ada. Adanya dari siapa? Sahabat. Nah, kalau dari Abdullah bin Mas'ud, beliau takbirnya seperti ini.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Takbirnya di awalnya itu 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi takbirnya 2 kali. Itu yang dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan yang lainnya. Kalau dari Abdullah ibn Abbas, takbirnya adalah dengan 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Nah itu takbirnya siapa? Abdullah ibni Abbas. Jadi dimulai dengan 3 kali takbir. Jadi yang takbirnya diawali dengan 2 kali seperti Muhammadiyah seperti itu bukan takbir Muhammadiyah. Itu takbirnya Abdullah ibnu Mas'ud, berarti betul. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nahdiyin misalnya NU itu 3 kali, itu bukan takbirnya NU juga, bukan takbirnya NU juga. Itu takbirnya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Berarti semuanya betul. Seperti itu. Dan kalau bisa ya kadang-kadang kita menggunakan apa? Takbirnya Abdullah ibni Abbas yang 3 kali takbirnya. Kadang kita menggunakan apa? Takbirnya apa? Abdullah ibnu Mas'ud yang 2 kali takbirnya. Itu sebaik-baik petunjuk. Seperti itu. Enggak harus yang 2 kali terus itu. Yang 3 kali terus tidak. Seperti itu. Jadi semuanya benar. Dan yang paling benar kalau yang seperti itu namanya sunnah tanawu. Sunnah tanawu itu sunnah yang berbeda-beda tapi semuanya benar. Itu yang paling baik adalah apa? Sekali-kali mengamalkan ini, sekali-kali mengamalkan yang itu. Seperti itu. Seperti doa istiftah. Doa awal sholat habis takbiratul ihram itu kan banyak banget doa istiftah. Ada sekitar 11 doa. Ada Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila sampai akhirnya. Ada apa? Allahumma ba'id baini. Ada subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk dan yang lainnya. Maka yang paling bagus adalah apa? Yang dia mengamalkan apa? Bergantian. Itu yang paling bagus. Menunjukkan dia apa? Hafal, ya kan? Menunjukkan dia apa? Betul-betul mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau aku kayak gitu ya sah, enggak apa-apa. Ini berbicara tentang bukan masalah salah atau benar. Tapi berbicara tentang apa? Mana yang paling baik. Yang paling baik kalau ada sunnah tanawu tadi, sunnah yang bermacam-macam, tapi apa? Semuanya benar, maka yang paling baik adalah kita pun melakukannya yang bermacam-macam tadi. Berarti kayak ngerti takbiratul ihram sepisan takbiratul maca 11 Ustaz. Ya bukan itu. Maksudnya milih salah satu. Bikin 11 langsung maca 11 doa istiftah ya bubar kabeh. Nah, jadi itu ya bentuk apa? Takbirnya itu ada yang takbirnya 2, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang takbirnya dengan 3 dan itu semuanya adalah ada riwayatnya. Tapi tambahan yang lain itu wallahu taala atau ulama hindari seperti itu. Nah, jadi jangan gawe dewek gitu loh. Oh, itu Abdullah bin Mas'ud aja boleh bikin takbir kok. Abdullah bin Abbas boleh bikin takbir, kok saya nggak bisa nggak boleh bikin takbir. Misalnya takbirnya jadi 11. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar terus sampai 11 itu. Ya itu nggak boleh. Ya, kalau sahabat kan mereka sudah legitimasi, sudah mendapatkan stempel dari Rasul dan dari Allah juga. Rasul SAW mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu ada stempel. Tapi nggak ada stempel buat kita. Kita sebaik-baik umatnya Nabi itu nggak ada. Maksudnya zaman kita ini loh itu. Nah itu ya, itu bentuk takbirnya. Kemudian yang keempat daripada sunnah apa? Sunnah sholat Idul Fitri dan Idul Adha keluar ke tanah lapang tadi adalah
yakhrujun nisa hatta al-huyyad wasibyan. Perempuan itu disunahkan untuk apa? Ikut. Walaupun dia dalam keadaan apa? Haid, Masya Allah. Makanya ini yang salah satu yang mengatakan apa? Salah satu dalil yang menganggap bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah fardu ain. Itu salah satu dalilnya ini. Sholat wajib ya, sholat wajib yang 5 waktu itu. Bagi wanita itu yang sunnah di masjid atau di rumah? Di rumah loh. Sholat wajib yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Untuk wanita, sunnahnya adalah di rumah. Kalau dia mau sholat ke langgar atau ke masjid, ya nggak apa-apa. Boleh, seperti itu nggak apa-apa. Tapi yang afdol bagi wanita ada di rumah. Kalau laki-laki, wajib untuk jamaah. Nah, pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini disunahkan bagi wanita. Justru sunnahnya wanita adalah apa? Sholat di lapangan tadi. Bahkan sampai yang haid dan nifas itu suruh apa? Ikut. Berarti ini menjadi dalil bagi yang mengatakan sholat Id itu wajib. Sholat fardu aja wanita nggak disunahkan untuk apa? Mengikutinya di masjid. Ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha, wanita bahkan yang sedang haid itu disunahkan, disyariatkan, diperintahkan untuk apa? Mendatanginya, mengikutinya. Cuma kalau wanita haid nggak boleh ikut sholat. Cuma dia apa? Disunahkannya untuk apa? Di belakang, untuk melihat apa? Keagungan, kemeriahan daripada sholat Idul Fitri dan Idul Adha seperti itu. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ummu Atiyah, kata beliau, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhrujna fil fitr wal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, yaitu para wanita, untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, sampai pun yang ini, yang haid, yang punya udzur dan yang lainnya seperti itu. Nah itu ya. Jadi hari raya itu betul-betul kaum muslim itu kumpul dalam satu titik mengagungkan apa? Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, dengan apa? Salat, kemudian dengan apa? Khutbah, kemudian dengan apa? Makan, minum, sukacita seperti itu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, mukhalafatut thariq ilal musalla. Sunnahnya adalah jalan berangkat dan pulangnya itu berbeda. Seperti itu. Jalan pulang dan berangkatnya berbeda. Kan jalan kan banyak ya, iya kan? Misalnya ini ya, ini misalnya sholat di lapangan, lurus lapangan. Nanti kalau bisa pulangnya itu berbeda, lurus baring kali benda, muter, maring Lesmana, terus saring karang mirip balik. Nah seperti itu. Seperti itu. Hikmahnya Masya Allah. Hikmahnya apa? Kan ketemu gitu loh. Nek lewat jalan miki, balik karing miki kan ketemunya wongnya ajek. Iya tidak? Kalau lewat jalan, berangkatnya lewat jalan ini, pulangnya lewat jalan itu semakin banyak yang dia temui. Semakin melihat saudara-saudara kita sesama muslim sedang berbahagia. Dalilnya apa? Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW dari Jabir ibni Abdillah, karena Nabi SAW idza kana yaumi idin khalafat tariqa. Nabi SAW kalau beliau melaksanakan sholat id, beliau selalu menyelisih jalannya. Maksudnya jalannya berbeda dari yang pertamanya tadi. Nah, seperti itu. Nah, karena kan banyak jalan kecil itu kan. Nah, itu. Kalau kita tadi berangkatnya lewat sini, pulangnya kalau bisa lewat jalan yang lain. Sehingga apa? Ketemu dengan saudara-saudara seiman lebih banyak. Seperti itu. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yustahabbul masyu ilal musalla wa adamir rukub ila lihajatin. Disunahkan untuk jalan kaki
dan tidak menggunakan kendaraan. Itu sunnahnya. Ya kayak tadi, kalau kita pakai kaki berjalan itu otomatis apa? Pertama langkahnya semakin banyak. Kedua apa? Takbirnya itu semakin terdengar. Seperti karena lebih lambat, ya kan? Ketemunya semakin apa? Lama dengan masyarakat, ya kan? Beda kalau pakai apa? Kendaraan. Makanya aura Idul Fitri sekarang karena sudah jauh dari petunjuk Nabi SAW, anyep. Anak katakan sekali lagi apa? Anyep. Lah maring tempat sholat motor dewek-dewek. Wis sembayang atau wis ngurung, bahkan langsung orang khutbah acan langsung gebring. Langsung lunga. Pisan kalang ngurung khutbah, wis khutbah langsung apa? Bring. Lu nganggaane motor maning. Ya untuk ketemu. Makanya apa? Auranya, wibawanya itu sudah berbeda. Seperti itu. Nah, makanya itu, hidupkan sunnah. Nanti akan apa? Hidup itu menjadi indah. Fa'an Ali, dari Ali radhiyallahu taala anhu qol, dia berkata, minas sunnah an takhruja ilal idi masyan. Termasuk dari sunnah adalah engkau keluar untuk sholat Id dalam keadaan berjalan kaki. Seperti itu. Dan hadisnya banyak, tidak mungkin saya bacakan satu per satu. Nah itu ya, itu sunnah-sunnah untuk apa? Kita pergi ke sholat Id seperti itu. Yaitu pertama apa tadi? Mandi. Yang kedua berhias. Yang ketiga makan sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Yang keempat bertakbir menuju ke tempat sholat. Yang kelima seluruh para wanita disunahkan untuk apa? Ikut keluar ke tempat sholat, sampai pun yang haid, yang nifas, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda. Yang ketujuh adalah apa? Disunahkan berjalan kaki. 6. Kemudian berikutnya adalah la sunnata qabla salatil idi wala ba'daha. Tidak ada salat sunnah sebelum dan setelah salat Id. Maksudnya tidak ada sunnah qobliyah atau ba'diyah. 6. Wan Ibni Abbas, dari Abdullah Ibni Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rakataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat. Jadi salat Idul Fitri itu 2 rakaat. Beliau tidak salat sunnah sebelumnya dan tidak salat sunnah setelahnya. Berarti enggak ada apa? Qobliyah, enggak ada apa? Ba'diyah. Karena sholat wajib itu ada yang punya qobliyah, ada yang punya ba'diyah, ada yang punya qobliyah dan ba'diyah, seperti itu. Nah, seperti sholat subuh ada qobliyahnya tapi nggak ada ba'diyahnya. Sholat zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Sholat maghrib adanya ba'diyahnya, yang maksudnya yang ba'diyah. Kalau sebelumnya itu bukan sholat qobliyah tapi sholat sunnah, yang misalnya sholat sunnah di antara doa azan atau sholat sunnah masuk masjid dan yang lain. Seperti itu. Itu yang poin berikutnya. Kemudian berikutnya adalah tidak ada azan dan iqamat untuk sholat Id. Dari Abdullah ibnu Abbas dan juga dari Jabir, mereka berdua berkata, lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak pernah ada azan dan iqamat pada hari raya dan hari Idul Fitri, maksudnya pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, seperti itu. Hanya jangan diadzani ya, jangan dikomatin seperti itu. Itu enggak ada. Nah, berikutnya kaifiyatus sholatil Id. Nah ini, tata cara sholat apa? Id. Salatul Idi rakaatani. Salat hari raya itu 2 rakaat. Li hadisi Umar radhiyallahu taala anhu qol. Berdasarkan hadis Umar, beliau berkata, salatus safari rakaatan. Salatnya orang safar, orang yang bepergian itu 2 rakaat. Maksudnya apa? Boleh dikosor. Kalau misalnya dengan safar dari Purwokerto ke Jakarta, maka boleh apa? Tatkala mengerjakan sholat zuhur yang aslinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
Salatul al-adha rakaatan, dan salat Idul Adha itu 2 rakaat. Nah ini kan dalilnya. Wa salatul fitri rakaatan, dan salat Idul Fitri 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum. Ini adalah yang sempurna tanpa ada pengurangan dari lisan nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya. Nah itu. Kemudian tata caranya bagaimana? Yabda'ur rak'atal ula kasairis salawat bi takbiratul ihram. Rakaat pertama itu dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu. Seperti apa? Seluruhnya salat ya. Takbiratul ihram itu apa? Ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya ya. Mengangkat tangan itu bukan takbiratul ihram. Itu sunnah dalam takbiratul ihram mengangkat tangan. Jadi seandainya ada orang takbiratul ihramnya itu enggak mengangkat tangan tapi dia bertakbir Allahu Akbar, itu sah. Seperti itu. Karena itu termasuk apa? Termasuk rukun salat. Kalau enggak mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, berarti salatnya enggak sah. Ada orang mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, salatnya sah atau tidak? Ada orang mengangkat tangan tanpa mengucapkan Allahu Akbar, salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Jadi yang namanya takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, yang paling bagus, paling sempurna adalah mengucapkan takbir plus mengangkat tangan. Itu yang paling sempurna. Karena rukunnya adalah ucapan Allahu Akbarnya, sunnahnya adalah mengangkat tangan. Jadi kalau orang melakukan rukun dan sunnahnya, maka itu yang paling sempurna. Kalau orang melakukan rukunnya saja, berarti dia sudah sah. Kalau dia melakukan sunnahnya saja tanpa rukunnya, berarti dia tidak sah. Kan seperti itu. Nah itu pertama adalah ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelahnya summa yukabbiru ba'da sab'a takbiratin ukhra. Kemudian apa? Bertakbir 7 kali. Bertakbir apa? 7 kali. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Seperti itu. Berarti jadi 8 ya. 1 takbiratul ihram, kemudian yang 7 adalah takbir ziyadah. Takbir ziyadahnya itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Jadi kalau nanti ada imamnya lupa, nggak takbir 7, nggak usah diingetin, nggak apa-apa. Sah dia sholatnya. Atau kayak sholat jenazah berapa takbirnya? 4. Dia ingatnya mungkin jadi 4 seperti itu juga sah salatnya. Bahkan seandainya enggak takbir aja sah kok. Tapi yang afdol adalah berapa? 7 kali pada rakaat pertama selepas dari takbiratul ihram. Nah kemudian di antara takbir tersebut apakah ada doanya? Maka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Nah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada zikir tertentu. Cuma Abdullah ibnu Mas'ud itu menerangkan bahwasanya beliau mengatakan baina kulli takbirataini hamdulillah jalla wa azza wa sanaun 'ala Allah. Di situ ada tahmid, ada tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini. Jadi kalau antara 2 takbir tadi misalnya Allahu Akbar, dia mau membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar boleh. Enggak baca juga enggak apa-apa. Seperti itu. Karena enggak ada hadis yang sahih Rasulullah SAW mengucapkan zikir tertentu atau doa tertentu. Cuma di sini ada ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya di antara 2 takbir itu ada
tasbih kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, seperti itu. Wallahu ta'ala, ini adalah ucapan Abdullah Abbas dan beliau termasuk sahabat. Bagi yang mau mengikutinya silahkan, bagi yang mau mencukupkan bahwasanya tidak ada dalilnya dari Rasul juga tidak mengapa. Nah itu ya. Itu takbir. Kemudian begitu juga tentang riwayat mengangkat tangannya. Mengangkat tangan waktu takbir. Takbir yang ke-7 tadi, 1 2 3 4 5 6 7 tambahannya tadi tidak ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terus kok sebagian mengangkat tangan karena itu ada perbuatannya siapa? Abdullah ibni Umar. Seperti itu. Itu adalah perbuatannya Abdullah ibni Umar. Ya, siapa yang mau mengangkat tangan tatkala takbir tambahan tadi 7 tadi dengan apa? Dalil perbuatannya Abdullah ibni Umar, ya silahkan. Siapa yang tidak, maka Allah Ta'ala itu juga baik. Seperti itu. Bahkan tidak ada datang dari Nabi, tapi ada dari sahabat. Nah, makanya kita kan kadang pas waktu takbir yang 7 itu ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak, gitu kan? Seperti itu. Nah, maka semuanya bisa dilakukan, bisa memilih. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian setelahnya membaca apa? Ada 2 ya. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, membaca surat setelah Al-Fatihahnya itu adalah dengan Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat keduanya dengan baca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar itu. Jadi surat Qaf dan surat Al-Qamar. Nah, itu hadis Muslim. Kemudian ada pilihan lagi hadis Muslim juga, beliau terkadang dalam surat itu membaca dengan Al-A'la, yaitu sabbihisma rabbiyal a'la. Rakaat pertamanya, rakaat keduanya dengan baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Seperti itu. Ustaz, jangankan Qaf dan Al-Qamar, Ustaz. Sabbihisma saja saya belum hafal, Ustaz, tapi saya ditunjuk jadi imam, gimana Ustaz? Ya, kalau memang merasa enggak mampu ya jangan sok jadi imam. Kecuali di situ nggak ada orang kecuali antum yang bisa, ya sudah nggak apa-apa. Kebanyakan orang kan sekarang ngatak gitu ya, ngatak pengen ngarep seperti itu ya. Nah, maka ya nggak apa-apa. Seandainya nggak pakai 4 surat ini, misalnya bacanya Qul huwallah, apalah apa? Qul huwallah kalau inna a'taina kal kausar, seperti itu nggak apa-apa. Bahkan nggak baca pun juga nggak apa-apa, karena itu sunnah, tidak merusak, tidak membatalkan apa sholat, cuma mengurangi kesempurnaan pahala sholat, seperti itu. Barakallahu fiik. Hanya kadang itu saya itu prihatin ya, subhanallah. Kadang orang-orang itu tasodur itu punya hobi tampil di depan, padahal belum mampu. Wallahi, anak pernah ikut sholat Jumat dan khotibnya itu berdoa gini. Kan biasanya setelah khutbah kedua kan ada doa, disunahkan kita berdoa itu kan, bersolawat dan berdoa ya. Khatibnya itu membaca doa Allahumma a'inni ala zakarika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Anak miris sekali. Kan itu doanya sahih, ya tidak? Hadis itu diriwayatkan Imam Muslim. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepada Abu Bakar, kalau mau setelah selesai sholat itu jangan meninggalkan apa? Doa ini, yaitu Allahumma a'inni ala, harusnya apa? Ala zikrika. Zalnya itu di kasroh, kafnya di sukun, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu harusnya dibaca itu. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu bisa zikir kepadamu, ingat kepadamu. Seperti itu. Zikr itu adalah ingat, mengingat Allah.
Ya Allah, bantu aku agar aku selalu bisa mengingat Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan agar aku senantiasa bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatika ya Allah, dan agar aku bisa beribadah dengan bagus kepada Engkau ya Allah. Tapi tadi khotib tadi mengatakan apa? Naudzubillah. Allahumma aini ala zakarika. Zakar, antum nggak tahu zakar ya ikhwan? Zakar itu, mohon maaf, kemaluan laki-laki itu zakar. Ya Allah, ini kan subhanallah. Allahumma aini ala zakarika. Ya Allah, bantu aku untuk bisa kemaluan Engkau ya Allah. Subhanallah. Coba. Demi Allah itu. Parah sekali. Zikir sama zakar itu jauh sekali maknanya. Itu. Terkadang kaum muslimin mereka tasodur. Tasodur itu suka untuk tampil di depan padahal belum punya kapabilitas, belum punya kemampuan. Sehingga terjadi yang seperti itu. Fatal sekali itu. Subhanallah. Makanya para ulama mengatakan, lupa ini hadis atau ucapan ulama ya, hadis. Rahimallahu mra'an arifa qadra nafsih. Arima qadra nafsihi. Semoga Allah SWT merahmati orang yang tahu kadar kemampuan dirinya. Ya memang tahulah, saya itu nggak bisa untuk jadi imam. Ya jangan ngodor jadi imam. Seperti itu. Bahkan seandainya ditunjuk pun jangan. Itu si fulan lebih tahu. Si fulan saja. Sekarang tidak. Sekarang orang-orang itu hubbu syuhrah, cinta ketenaran, hubbu as-sadr, cinta untuk tampil di depan. Sehingga tadi belum layak, bahkan bukan layak lagi, belum layak lagi. Memang dia enggak boleh seperti itu. Nah, itu yang berikutnya ya, berarti takbiratul ihram, takbir 7 kali, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca suratan, bisa dengan Qaf, Al-Qamar, atau Al-A'la, atau Al-Ghasyiyah, atau kalau nggak bisa ya dengan suratan apapun yang dia mampu. Dan berikutnya yaitu sama dengan salat yang lain, yaitu dia takbir, kemudian ruku sampai rukunya benar, kemudian takbir lagi, kemudian sami Allahu liman hamidah, i'tidal berdiri sampai betul-betul berdiri, kemudian takbir dia sujud sampai betul-betul sujud, tumakninah dalam sujud, kemudian dia takbir duduk di antara dua sujud sampai betul-betul tumakninah dalam duduk di antara dua sujudnya tadi, kemudian takbir lagi dia sujud, kemudian dia takbir lagi berdiri. Setelah takbir lagi berdiri berarti dia masuk ke dalam rakaat kedua. Maka disunahkan untuk dia bertakbir lagi berapa? 5 kali. Seperti itu. Takbir lagi 5 kali. Yang tadi di antara dua takbir tadi boleh membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdi, seperti itu enggak apa-apa, atau enggak baca juga enggak apa-apa. Karena yang tasbih dan tahmid tadi adalah dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau dari Nabi tidak ada riwayat yang marfu yang disandarkan ke beliau. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Tadi yang disunahkan kalau rakaat kedua, kalau enggak Al-Qamar ya dia pakai surat Al-Ghasyiyah. Kemudian menyelesaikan salatnya. Tadi dilanjutkan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ruku lagi, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam, seperti itu ya. Insyaallah ini jelas ya. Nah, setelahnya maka khutbah, seperti itu. 6. Khutbah. Was sunnah an yaktubal imamu ba'da salati khutbatan wahidatan la khutbataini. Yang sunnah adalah imamnya itu setelah salat untuk melakukan khutbah sekali, bukan 2 kali. Waqafan alal ardi la ala mimbar. Waqifan alal ardi la ala mimbar. Dia berdiri di atas tanah, bukan di atas mimbar. Jadi salat
khutbahnya Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri itu di atas apa? Tanah, bukan di atas mimbar. Itu yang sunnah. Kalau Idul Adha. Kalau sholat Jumat kan disunahkannya kita apa? Khutbahnya di atas mimbar. Yang mimbarnya itu ada 3 tingkat, ya kan? Nah seperti itu. Mimbarnya Nabi itu 3 tingkat. Tapi kalau sholat Id itu tidak disunahkan di atas mimbar, berarti di atas tanah saja, seperti itu. Kada fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ur rasyiduna min ba'dih. Itu yang dilakukan oleh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'ur rasyidin, seperti itu. Fa'an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, syahidun aida ma'a Rasulullah sallallahu wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman faquluhum kanu yusalluna qablal khutbah. Saya menyaksikan sholat Id bersama Rasul, setelah Rasul wafat, sama Abu Bakar, kemudian sama Umar, sama Utsman, semuanya mereka apa? Sholat dulu sebelum khutbah. Maksudnya berarti apa? Khutbahnya itu setelah sholat. Berbeda dengan sholat apa? Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbahnya sebelum sholat. Nah, ini beberapa hal yang apa berkaitan dengan hari raya. Kemudian yang terakhir adalah bab tentang memberi tahniyah antara kaum muslimin di hari raya, mengucapkan selamat. Nah seperti itu. Nah, ucapan selamatnya bagaimana? Kan kita sering minal aidin wal faizin itu ya, seperti itu. Ucapan selamat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha itu tidak ada, maksudnya bukan tidak ada, itu bukan bid'ah, bukan ya. Maksudnya tidak ada bentuk nas tentang isi ucapannya seperti apa, itu enggak ada yang dimarfukan. Dimarfukan itu disandarkan ke Rasul. Seperti itu. Jadi sunahnya bagaimana? Ya silakan sesuai dengan yang menjadi tradisi di masyarakatnya. Seperti itu. Misalnya di sini kan selamat Lebaran ya, gitu. Ya nggak apa-apa sih seperti itu. Nah, selamat hari raya Idul Fitri ya nggak apa-apa. Seperti itu. Minal aidin wal faizin ya nggak apa-apa. Seperti itu. Cuma barakallahu fikum, ada riwayat dari sebagian para ulama mengatakan kalau mereka memberikan tahniah, ucapan selamat itu dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti itu. Tapi ini bukan hadis. Seperti itu. Nah, makanya ya ini lebih bagus daripada sekedar ucapan mohon maaf lahir batin, seperti itu. Minal aizin wal faizin, seperti itu. Itu boleh. Cuma yang lebih bagus adalah ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan juga dari kalian. Nah, seperti itu. Nah, makanya banyak kan sekarang kaum muslimin yang kalau salaman nanti mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, seperti itu. Nah itu. Kemudian setelahnya ya boleh berziarah. Ziarah itu berkunjung, mengunjungi tetangganya, sukacita makan dan yang lainnya, seperti itu ya. Ini sedikit cerita ya. Saya pernah berarti 2017 kalau nggak salah ya. Hari raya Idul Fitri tahun 2017 Masehi. Itu saya ke Kalimantan Barat itu. Waktu kemudian Ustaz, nanti kalau jenengan selesai khutbah, kemudian jenengan itu akan ditarik-tarik. Nah, itu budayanya sana. Waktu itu anak di Naapinoh. Naapinoh itu ujung timur dari Kalimantan Barat. Nanti kalau ditarik, itu jenengan itu jangan makan banyak ya. Loh, sembarangan emang aku doyan makan apa ya? Bukan itu maksudnya itu. Maksudnya bukan itu cuma di hati anak itu ya. Bukan itu, ternyata dilarang makan banyak itu apa? Karena kalau di sana budayanya itu tarik-tarikan itu. Jadi bangga, senang kalau seandainya orang itu sampai masuk ke rumahnya sampai makan makanan yang sudah disiapkan oleh dia. Jadi nanti setelah sini makan secukupnya saja. Atau yang jenengan nggak ada lah di tempat yang jenengan nggak ada. Misalnya kalau yang di sini cara nggak jadi di sana itu misal
Banyak yang nggak ada di sini sih. Salah satunya itu adalah lalap rotan. Di sini nggak ada kan lalap rotan ya. Di rotan itu bisa buat sayur itu, buat lalapan itu enak itu, pahit-pahit sedep itu. Nggak tahu kan, rotan kok buat lalapan, rotan muda itu enak sekali itu. Dan berbagai macam ikan-ikannya itu enak itu. Apalagi ada ikan yang dimasak dengan apa? Nah, di sini nggak pernah ada semua. Saya pernah bawa itu dari sana, khasnya itu namanya durian busuk. Kalau orang tua saya katakan durian busuk, kalau mereka mengatakan apa? Hah? Hah? Tempoyak gitu ya. Saya kan itu paling khasnya sana tempoyak ya, barangkali mungkin bawanya itu susah sekali loh itu loh. Kalau ketahuan bisa saya disita, mungkin bisa diinterogasi itu karena baunya nyengat banget ya. Sudah dikasih di tempat aqua dilipat-lipat itu. Ternyata di rumah apa? Nggak ada yang suka satupun. Udah gawane angel banget itu ya. Seperti itu. Saya di sana kalau bisa bikin tempoyak, bisa masaknya itu enak banget itu. Tempoyak sama udang coba. Durian bosok karo urang coba. Gambarannya kan orang enak ya. Ternyata kalau itu enak sekali itu. Aku yang kita nyobain yang itu. Nah, budaya mereka itu seperti itu. Jadi kalau selesai Id itu mereka tarik-tarik itu. Apalagi kalau misalnya dia tokoh agama seperti itu ya. Itu senang sekali ditarik itu. Makanya saya makan, jangan kebanyakan nih. Maksudnya tadi ternyata nanti kita keluar dari sini pasti kita ditarik lagi gitu loh. Dan kalau jenengan gak mampir mereka kecewa gitu. Karena kita jauh dari Jawa itu kan. Nah akhirnya saya masuk situ, ya udah makan dikit gitu. Masih kurang, nggak usah khawatir. Ternyata betul, saya keluar itu ditarik lagi itu. Kalau sekarang coba budayanya apa? Diumpeti kok. Bahkan apa? Toplesnya sengaja nganggo apa? Isolatif sih apa? Buka ke gue rateyeng sehingga apa? Arab buka izin itu kan? Itu tutup rapat arab buka kendi, ujung solasine. Ini budaya-budaya yang sudah mulai apa? Hilang itu. Lalu budaya yang bagus itu seperti itu. Tarik-tarikan. Seperti itu. Masya Allah ya. Itu luar biasa. Itu saya baru kaget itu di sana itu. Kita ditarik-tarik betul loh. Ditarik-tarik gitu. Ayo Ustaz, mampir Ustaz. Dan itu bukan cuma saya. Orang-orang lain juga ditarik-tarik untuk apa? Mampir ke rumahnya. Semoga budaya yang baik ini jadi hidup lagi ya. Tapi kadang ya taruh ekonomi nih Ustaz, Tuhan Arab narik nang omah mungan apa? Semur jengkol tok. Barakallahu fikum ala kulli hal. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam Ramadan kita, kemudian dalam Idul Fitri kita nanti seperti itu ya. Barakallahu fikum, semoga dimudahkan semuanya. Semoga kita dipertemukan dalam kebahagiaan yang luar biasa seperti itu di dunia sebelum di akhirat. Nanti insya Allah ada sedikit bingkisan dari kaum muslimin seperti itu. Nanti bisa berbagi dengan yang sedikit ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.